yang insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, kita kita nggak sadar bahwa kita ini dikasih suatu buku yang sangat mulia. Walaqad ji'nahum bil kitabi fasalnahu alaihim min huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Surat 7 ayat 52. Al-Quran ini dari ilmunya Allah sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang yang beriman. Seluruh penyelesaian yang ada di dunia ini di situ udah dijelaskan di Al-Quran. Bahkan kalimat Al-Quran ini ya yang ditawarkan amanatnya ya sama alam ini, termasuk gunung, termasuk langit, termasuk bumi, termasuk angin, termasuk lautan. Nggak ada yang berani. Surat 59 ayat 21. So, surat 33 ayat 72-nya, hanya manusia mau menerima. Sungguh manusia itu sangat bodoh dan zalim. Anda tidak tahu bahwa Al-Quran itu ya ilmunya itu melebihi daripada 8 lautan. Tapi kata Allah, Allah bikin itu dengan banyak perumpamaan. Ya, nah dengan banyak perumpamaan surat 39 ayat 27. Tugas kita di sini ini adalah perumpamaan ya yang dirangkai dalam bentuk teka-teki sama Allah. Ini kita harus buka kuncinya ya. Dengan kita membuka kuncinya ya sejelas-jelasnya seperti di surat 11 ayat 1 Alif Lam Ra kitabun ukimat ayatuhu summa fussilat. Al-Quran itu diturunkan secara rapi dan dijelaskan secara rinci. Nah, kalau seandainya ada yang tidak jelas antara ayat satu dengan ayat yang lain, kita cari dengan gabungan ayat lain. Ya, digabung dengan ayat lain jadi suatu cerita. Ini adalah suatu rangkaian daftar kepustakaan yang mencari benang merahnya kita sendiri. Kita di sini, maaf sekali lagi, di sini pasti udah pada sarjana semua. Tahulah bagaimana membuat daftar pustaka. Ya, nah ini kita cari. Jadi suatu cerita yang menarik. Dari cerita yang menarik itu kita kalkulasi. Di manakah kebenaran Al-Quran itu? Bagaimana saya untuk mengeksplornya? Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 147 Al-Haqqu mirobika falatakunana minal mumtarin. Yang aku katakan itu adalah kebenaran mutlak. Ya, oleh karena itu kata Allah kita nggak boleh ragu. Ya, nggak boleh ragu. Surat 3 ayat 60 sama seperti itu. Ya, nah sekarang kebenaran mutlak yang kita bicarakan di sini adalah masalah sakratul maut. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, summa ilaina turja'un. Surat 29 ayat 57. Ya, setiap bernyawa pasti mati. Surat 7 ayat 734 setiap bernyawa pasti mati. Ya, pasti mati itu ya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Surat 4 ayat 78 walaupun kamu berlindung di benteng setinggi apapun. Surat 62 ayat 8 walaupun kamu lari dari kematian, kematian itu akan datang. Ya, yang kita kematian itu kalau kita tahu kita enak, ya. Tapi kita nggak tahu nih. Makanya Allah bilang di surat 31 ayat 34, apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Nah, karena kita nggak tahu ini, menentukan besok, ya besok aja nih kita nggak tahu. Apalagi dalam jangka waktu yang lama, seminggu, sebulan, 2 bulan, kita nggak tahu. Yang ngerinya, kalau kita nggak mempersiapkan diri kita, matinya mati mendadak. Mati mendadak apa? Misalnya kecelakaan, mati kena serangan jantung,
mati tenggelam, maaf sekali lagi kayak anaknya Ridwan Kamil, mati tenggelam lagi berlibur. Siapa yang nyangka? Ya, kalau kita nggak mempersiapkan diri, kita sangat bahaya sama sekali. Ya, kenapa? Kita lagi ditunggu nih sama Allah, ya, dengan nikmat rahmatnya, nikmat karunia-Nya, nikmat ridhonya, nikmat kemuliaannya. Tapi kita nggak tahu waktunya itu kapan. Sedangkan Allah yang ngasih sinyal-sinyalnya. Kamu akan dikabulkan doa kamu, ya, asal sebelum nyawa sampai tenggorokan. Surat 4 ayat 18. Walaupun kamu kafir sekalipun, ya, surat 5 ayat 74, aku maafkan. Walaupun kamu bilang Yesus itu adalah Allah, kalau kamu sadar, aku maafkan. Ya, surat 5 ayat 74 baca dah. Dari surat 5 ayat 73, surat 5 ayat 74 bacain dah. Bu Sri bacain. Halo. Halo, maaf dok, saya lagi di Sungguh, luar. sungguh telah Baca, kafir baca. orang-orang yang 73 kan, Dok? Ya, 5 ayat 73 sampai 74. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jika Suaranya mereka, suaranya putus-putus. jika Yo, mereka tidak berhenti berkata itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditumpah azab. itu 74-nya. Mengapa mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Suara lu putus-putus tuh. Rit, usahakan nadanya itu nggak putus-putus. Ya. Nah, jadi karena itu kita ditunggu nih, apapun. Ya, makanya dibilang wahai jiwa yang tenang. Semua makhluk yang bernyawa bila telah tiba waktunya pasti akan mati. Bila tiba waktunya mati tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Walaupun baik seluruh orang pintar dunia ini bahwa menyelesaikannya nggak bisa. Baik seluruh alat canggih dan semaju apapun tidak bisa. Baik harta sebanyak bumi ditambah lagi untuk menukarnya tidak bisa. Marilah bila tahu semua itu, mulailah dalam sisa hidup ini membersihkan hati yang telah lalai dengan kalimat Al-Quran. Hati yang selama ini dikotori dengan filosofi dunia, mulailah dan lawanlah untuk dibersihkan dengan Al-Quran. Lahirlah terus energi rahmat Allah dari Al-Quran dalam sisa hidup ini. Hadirkanlah rahmat Allah dengan Al-Quran di dunia, dan yakinlah itu akan terlaksana. Dan kita akan menerima nanti di akhirat sesuatu yang luar biasa. Mintalah tuntunan dari Allah agar panca indera ini rindu untuk dibimbing dengan tali buhul Al-Quran. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menggoyahnya, baik di dunia atau akhir. Latihlah terus panca indera ini dengan kalimat Al-Quran. Sehingga di hadapan Allah bersaksi dengan sempurna menghadapinya. Bersaksi dengan hati yang bersih dan diridhoi untuk disambut Allah. Janganlah ragu. Teruslah istiqomah berjuang hingga detik-detik terakhir. Lihat, ya, mengenai sakratul maut secara medis, ya, pasti kita tidak tahu kapan waktunya. Walaupun dia udah kritis, kadang-kadang kita, ya, sering salah lagi, ternyata nggak jadi, belum nggak meninggal. Ya, yang dirawat di ICU udah mau ini, ternyata nggak meninggal. Tebakan kita salah lagi. Ya, kenapa? Ya, karena kita melihat ini hanya dari tampak kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat kita lalai. Kita berusaha menerjemahkan kematian itu, misalnya penyakit kanker. Oh, yang melalui survival stadium awal itu misalnya bisa lolos dari 5 tahun. Sekarang kita praktekkan, betulkah ramalan itu? Enggak juga. Banyak. Bahkan ada kawan saya meninggal stadium awal dikasih hormonal, dalam waktu 2 tahun meninggal. Waktu 1 tahun itu ternyata metastasis di paru. Dia udah bilang, siap-siap ya.
Itu kawan satu angkatan saya waktu itu dokter umum. Pada ini stadium awal. Kalau dikategorikan luminalnya luminal A, ya kelenjar getah benihnya nggak ada. Tapi salah lagi, ya begitu juga stadium yang lanjut. Ya ada stadium pasien saya yang lanjut tuh, udah metastasis di di otak. Wow, saya dulu atau pikirannya masih masih textbook thinking ya, pikiran textbook. Saya bilang, wow median survivalnya 2 bulan 3 bulan. Udah gitu lumpuh, payudaranya pecah dua-duanya. Ya, ternyata apa? Ramalan saya 8 tahun kemudian baru meninggal. Ya, kenapa? Saya terapi nih. Saya terapi, terus tahu ngecil. Yang di matanya tuh metastasi di otaknya ngecil hilang, matanya jadi bisa lihat lagi. Terus udah gitu, yang di payudaranya yang pecah dua-duanya ngering. Terus tulang belakangnya di radiasi sama dikasih obat penguat tulang, jalan dia. Yang tadinya lumpuh. Wah, saya pikir, wah ini nih, insya Allah nih di atas 5 tahun nih baru meninggal. Kalau kita pakai statistik apa? Median survivalnya 2 bulan 3 bulan. Salah lagi saya. Ya, nah jadi sekarang udahlah kita nggak usah mikirin masalah-masalah hidup seseorang segala macam ya. Termasuk kita pun kita mempersiapkan dirilah terus. Yang jelas kita kalau udah umur 60 tahun lebih, kita ini udah bonus dari Rasulullah nih. Rasulullah 63 tahun. Jadi tingkatkan terus. Ini kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Ya, yang jelas semuanya akan terjadi. Ya, tidak ada satupun bisa memajukan atau memundurkan. Ya, siapapun orang pintar di dunia pun. Nah, saya makanya selalu bilang sama pasien saya, ibu, jangan ibu berharap ke saya itu sama seperti orang yang udah 10 tahun atau 15 tahun masih hidup. Kalau saya mau suruh menyamakan nasib ibu seperti dia, pusing pala saya 7 keliling, Bu. Ya, ibu cari dokter lain aja dah. Saya hanya bisa operasi. Insya Allah dari operasi itu akan dikabulkan Allah yang nasibnya nanti seperti mereka yang sudah lama. Tapi secara pastinya saya nggak bisa, Bu. Ya, walaupun ibu saya kasih obat ratusan juta pun sebulannya, nggak ada jaminan. Ya, nah jadi sekali lagi, ya, banyak tawaran yang ditawarkan Allah nih dalam keadaan susah, yaitu bersedekah, surat 65 ayat 7, bersedekah dalam keadaan susah. Kita menomorsatukan kalimat Allah. Insya Allah itu yang akan diperhitungkan. Ya, kita lupa nih, yang di nomor satu kan apa? Kalimat siapa? Red. Dokter. Ya, takut-takutin sama dokter, ayo. Ditakutin sama Allah, nggak mau. Kan aneh nih kita. Ya, emangnya dokter itu malaikat yang tahu? Enggak. Kalau enggak ya udah kita standar aja lah. Kalau standarnya pakai BPJS susah, ya misalnya di RSCM yang terlalu banyak pasiennya, datang ke tempat lain yang gampang. Ya, makanya saya untuk yang terlalu lama dengan urusan beli-beli di RSCM, saya bilang udahlah ke rumah sakit Islam aja, pakai BPJS. Insya Allah asal jangan penyakitnya yang kompleks. Kompleks nanti rumah sakit Islam bisa bangkrut kan. Ya, oke, saya insya Allah saya akan kerjakan. Ya, nah jadi kesimpulannya ya ini nggak bisa diundurin nih. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan Allah ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau seandainya kita meninggal nggak dipertanggungjawabkan nggak ada masalah. Mempertanggungjawabannya ini nih setengah mati kita. Panca indera ngomong semua, merekam seluruh aktivitas kita. Nah, kalau udah seperti itu, ayo dong, ya mulai kita kurang-kurangin lah, mulai kita pakai Al-Quran ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau enggak, ya aduh sedihnya kita nanti. Panca indera kita yang kita bangga-banggakan, ya makannya juga yang super gizi.
ya. Terus untuk perawatan kecantikannya yang super mahal, ya. Untuk aksesorisnya pakai tas apa? Hermes 1 miliar, tapi nggak ada gunanya itu kalau seandainya tidak dipakai dengan kalimat Allah, diutamakan dengan kalimat Allah. Kenapa? Seluruh amanat ini akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, itu yang kita takut. Makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu. Berbuat baik pada orang seperti aku telah berbuat baik padamu. Ya. Nah, ini kita harus ya mulai memakai amanat yang telah dititipkan Allah dalam segala hal menuju jalan Allah. Seperti janji kita pada waktu sholat. Surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162, surat Al-Fatihah 5 ayat sampai ayat 7. Ya, ini wajah tu wajah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kana budua, iya kana stain, ihdinas siratal mustaqim. Padamu kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, jadi itu harus kita janji sama Allah itu kita tingkatin terus. Kalau enggak begitu mendadak dipanggil mati kita. Terus Red, Farid, ya sekalipun lari atau berlindung di benteng tinggi nggak bisa kita. Ya, ini kita andaikan ini nyawa nih orang orang muda, wanita muda, nggak ada yang bisa mencegah nyawa ini lepas dari badan. Walaupun ya dikasih kaca, ya orang bule mau coba nih, jangan-jangan nyawa ini ruh ini bisa bisa diniin apa bisa dihalangin supaya nggak dicabut sama Allah, nggak bisa. Dan seluruh orang udah nyoba, lihat aja di YouTube. Ya, ditahan sama kaca nih supaya ruh itu nggak lari, nggak bisa. Ya, nah kalau udah seperti itu, ayo dong kita persiapkan. Ya, yang ngerinya pada waktu sakratul maut ini kita dilihatin tingkah laku kita yang bermaksiat sama Allah. Misalnya tukang minum-minum, lagi matinya tuh lagi sakratul maut, lagi negak ini botol, ya sampai ngomong yang ngaco, bukan omongan ucapan-ucapan Al-Quran, ya malah ngaco. Nah ini hati-hati kita, ya. Jadi udah jelas kematian jabatan terus sudah gitu kekayaan orang-orang sekitarnya itu nggak bisa nolong kita. Ya kalau udah nggak bisa, ayo dong takut kita dong, ya takut perbaikin terus, nggak main-main ini. Semuanya pasti kejadian. Dan kalau udah kejadian, kita ditaruh di kuburan itu sendiri, gelap gulita. Ya, bayangkan, kehujanan, kebanjiran, temannya cacing-cacing. Kalau cacing di dunia ini kita bisa usir, kita bisa bunuh. Ya, terus sekarang kita lihat tanda sakratul maut itu dijelaskan, yaitu bertaut, ya, betis kiri dan betis kanan. Ya, kalau udah seperti itu, ya, maupun kita tahan, Allah udah tantang, ya. Maka kalau begitu, kenapa tidak mencegah nyawa setelah sampai di kerongkongan? Atau kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang benar? Seluruh orang pinter membahas ini. Lintasan divisi, multi center, multi divisi. Nggak bisa. Udah biayanya mahal, nggak bisa. Ya, ayo kalau nggak bisa, ayo dong. Yang ini, yang bicara nih Al-Quran ini mutlak. Makanya Allah bilang di surat
Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min misli dan seterusnya. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silakan buat satu surat, ya, atau bantah, bantahlah. Orang pintar suruh bantahlah. Nah, kita cek. Misalnya di sini surat 56 ayat 83. Cobalah kamu tahan nyawa sampai tenggorokan. Nggak ada yang bisa. Dirawat di ICU pun, semahal apapun. Kalau mati, mati. Kalau dia hidup, bukan karena dokternya segala macam. Ya, memang waktunya belum mati. Ya, kita hanya berusaha terus. Ya, walaupun ditahan oleh seluruh orang pun dunia, disogok oleh emas dua bumi ini. Surat 13 ayat 18. Bagi orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, ya sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, ditambah sebanyak itu lagi. Mereka, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Ini kenapa keluar ini nih? Farid, ya, orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam. Ya, surat 5 ayat 36 sama. Ya, sesungguhnya orang kafir seandainya mereka memiliki segala apa yang dari bumi, ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dengan ajab pada hari kiamat. Semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat ajab yang pedih. Surat 3 ayat 91 sama. Ya, kalau sama dan jelas artinya ini jalanin. Ya, terus. Ya, walaupun diucapkan dengan ucapan selamat ulang tahun, ini omong kosong yang nggak menentu nih. Ya, walaupun didoain, kita berdoa. Ya, kalau udah putusan Allah secara fisik nggak bisa dirubah. Oh, doa panjang umur, bukan dalam bentuk doa panjang umur itu adalah doa betul-betul secara fisik dipanjangin umurnya, enggak. Ya, baik malah ditegur nih. Barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Nah, maka mengapa mereka nggak ngerti sih? Kenapa manusia nggak ngerti minta panjang umur itu kembali kepada bayi? Oh, yang diminta panjang umur, bukan banyak pahala. Ya. Nah, kalau mau panjang umur ayo dong. Seperti surat Asar 3 103 beriman, mengerjakan kebajikan, menasihati dan kebenaran dan kesabaran. Itu manjangin umur. Surat 95 ayat 6, kecuali orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Begitu juga surat 8 ayat 84 ayat 25. Sama seperti itu. Ayo dong. Ya, jangan minta berdoa, ya Allah panjangin umurku ya Allah secara fisik ya. Mau kosong aja itu. Ya, secara kebajikan nih, secara mendidik anak, secara ilmu pengetahuan dipakai untuk apa? Untuk rahmat bagi seluruh alam karena Allah semua. Itu yang panjangin umur. Ya, terus. Nah, sekarang kita lihat posisi kita ini sekarang di mana? Ya, misalnya kita sekarang ini lagi dalam keadaan zaman jahiliyah ada bermaksiat terus sama Allah. Nggak usah takut. Ya, robah aja. Udah dirobah, waspada dan istiqomah. Ya, terus sudah gitu berdoa sehingga insya Allah kita matinya masuk surga. Atau kalau seandainya ya berbuat buruk tetap buruk nih, ya udah siap-siap aja neraka lagi nunggu. Ya, atau baik tadinya baik, kemudian kita menjadi buruk, kita nggak berusaha memperbaiki diri lagi, hati-hati. Ya, dan ini dalam proses kita menuju jalan Allah tersebut, memperbaiki diri, Allah lagi tunggu nih. Wahai jiwa, surat 3953 yang telah menjalimi dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah dan karunia Allah. Allah akan mengampuni seluruh dosa, asal mereka memperbaiki diri. Ya, nah kita lagi ditunggu, nggak usah takut. Ya, terus. Nah, ini kita lihat.
Yang paling takut nih kita mati mendadak. Mati mendadak misalnya apa? Kena serangan jantung. Ya, saya waktu itu berdoa, ya Allah, matikan aku, jangan nyusahin orang segala macem. Ya, nggak taunya doanya dikabulin, mati sakit jantung, tapi belum nggak meninggal juga. Ya, nah ini yang paling ngeri kita. Ya, terus atau mati karena kecelakaan, gempa bumi, itu hitungannya detik. Ya, hitungannya di bawah detik. Ya, kalau di bawah detik itu kita harus mempersiapkan diri terus, nggak ada jalan lain. Karena kita nggak tahu. Ya, ingatlah dirimu terlalu lemah di antara bumi dan langit dalam alam ini. Kapan aja kita bisa kena musibah, dimanapun kita bisa kena musibah. Karena kita makhluk lemah nih. Dibandingkan alam ini yang nggak berujung, lautan yang nggak berujung. Kalau seandainya kita naik kapal nggak takut, ya, ya kita lagi ditunggu memperbaiki diri. Ya, jadi ada tipe kematian yang mendadak. Ini kita harus hati-hati. Ya, kita nggak tahu. Jadi mempersiapkan diri terus, gitu. Terus, ya. Ya. Kalau kematian karena cancer kita bisa ramalkan. Oh, sekian tahun nih. Begitu kena di diagnosis cancer, kita telah kita bisa memperbaiki diri. Kita siap-siap terus. Ya, dalam memperbaiki diri ini kita digoda-goda nih sama dokternya. Oh, pakai obat mahal ini. Tetapi koma kita pakai yang biasa aja. Ya, yang murah. Kenapa? Survival nggak bisa dirubah. Ya, kenapa? Udah dikunci nih mati. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Apapun. Ya, makanya Allah bilang barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, kita yakin semua, walaupun kita pakai BPJS kita, kalau memang waktunya belum mati, kita nggak akan mati. Jadi kita tenang hidup kita. Ya, jangan kita terprovokasi oleh dokter ya yang ngasih obat mahal, kita jual rumah, ya kita jual kendaraan, ya akhirnya apa? Udah mati juga miskin, ya hati-hati kita sekali lagi, ya terus. Jadi sekali lagi, kalau kita seandainya kita nggak tahu kapan kematian itu datang, entah itu mendadak, entah itu karena penyakit yang kronis. Sekali lagi, pakailah kalimat Al-Quran. Disinilah jawabannya, ya. Karena jawaban ini langsung ilmunya dari Allah. Ilmunya Allah itu mengetahui langsung yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ilmunya ini tidak pernah ada suatu pun yang bisa merubahnya. Ya, dijamin sama Allah. Dan dijamin tidak ada satupun yang bisa menirunya, membuat satu surat. Ya, jadi kalau seandainya kita yakin itu, ayo kembali ke Al-Quran, siapkan melalui Al-Quran. Terus, ya, nah kita lihat ya ilmu Al-Quran ini sebanyak perpustakaan ini isi bukunya kecil bagi Al-Quran mah 8 lautan, ya karangan jutaan ahli, waktu dan penelitian lama belum terungkap juga hanya dengan Al-Quran satu ayat. Hmm? Dibaca dengan satu ayat. Kalau saya sih ya semenjak saya belajar Al-Quran, saya saya aplikasikan. Kalau saya nggak baca buku textbook, saya rugi nggak? Enggak. Mana saya bisa dengan Al-Quran memperbaiki yang textbook-textbook yang akan datang ini segala macam dengan Al-Quran. Saya bisa ramalkan dari Al-Quran. Ya, ya, kita yang sering lupa nih. Baca sama lah. Yang udah baca Al-Quran juga begitu juga. Nggak mau di ini. Baca buku textbook ya begitu juga. Hanya ngikut aja. Ini yang kerugian kita semua. Ya, tuh tanya aja di situ ada Prof. Armen. Ya, bu ininya berubah melulu. Prof. Armen yang kebingungan. Kalau dokternya udah ngasih apa minta
minta di ACC obat-obat yang mahal terapi target. Karena kalau begitu di ACC dasarnya bukan dasar Al-Quran, hati-hati perwakilan juga tanggung jawab. Ya, ini yang kita ngeri. Ya, terus ya, ilmunya cepat, mudah dan murah. Udah nggak bisa dilukiskan oleh lapan lautan. Ilmunya ada di alam ini. Ilmunya bisa membebas waktu 1000 tahun lebih. Ya, makanya waktu itu saya bikin kajian yaitu Al-Quran melintasi jutaan, ribuan tahun, jutaan tahun. Ya, jadi bisa membebas keterbatasan kita pakai Al-Quran. Ya, terus ya, Al-Quran mengatasi keterbatasan manusia. Al-Quran tidak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan sangat lemah dan ilmunya ada di seluruh alam ini. Sungguh pada langit dan bumi terbenar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang mukmin. Pada penciptaan dirimu, pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, entah itu binatang, tumbuh-tumbuhan, segala macam, semua ada di Al-Quran. Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, dihidupkan bumi ini setelah mati kering, pada perkisaran angin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Terus pada pembagian rezeki segala macam, itu semuanya ada di Al-Quran. Ya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan padamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Malunya kita ditegur. Ya, terus ya, latih dan bersihkan selalu panca indera dengan Al-Quran. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah sendiri dimasukkan Al-Quran ke dalam hatinya. Ya, sehingga apabila kita udah mengaplikasikan seluruh kalimat Al-Quran, seluruh apapun yang mengguncang kita, kita cepat sadar. Makanya di sini disebut hukum teori hukum bandul. Seperti bandul, dia cepat balik lagi. Apabila bisikan-bisikan ya yang menyimpang dari Al-Quran itu cepat balik lagi, cepat balik lagi. Ini gunanya kita. Terus, ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Mulailah kita latih makanan kita itu halal dan baik. Makanannya tidak boleh berlebih. Yang berlebih ini kita sedekahkan ke orang yang memerlukan. Mulai kita latih. Kalau kita mau mendapat hikmah dari Al-Quran, mulai kita latih nih tahapan. Sehingga Allah akan mengasihi dan menuntun hati kita. Kalau enggak kita enggak mungkin kita. Ya, terus ya. Terus pertahankan dengan doa dan zikir. Ya, orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari, mempraktekkan arti dari zikir tersebut. Ya, misalnya kita zikir untuk ditunjukkan pada jalan yang lurus, kita cari jalan yang lurus itu yang mana sih? Ya, kita misalnya pendidikan kedokteran, jalan yang lurusnya pakai obat mahal ini, kita olah betul kan? Ya, kalau nggak betul cepat terobak. Ya, jadi kita berzikirnya itu bukan berzikir hanya nggak dianalisa. Kalau nggak dianalisa buat apa? Dianalisa, diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga cahaya terus bersinar dari aura kita. Auranya Al-Quran. Ya, terus. Ya, terus sudah gitu tambahkan lagi semampu setiap saat kita mampu. Misalnya kita pakai zakat, kita pakai sedekah. Terus sudah gitu kita sholat, sholatnya sholat sunat. Ya, aku khawatir sholatku tidak mampu menjagaku dari perbuatan jelek, menjauhkan diri dari perbuatan ria, dan juga tidak mendorongku untuk senantiasa berderma kepada yang membutuhkan uluran tangan melalui puasa. Puasa ini kalau bisa kita hitung-hitung, ya
Misalnya kita makan siangnya berapa, makan paginya berapa, ya. Kita usahakan yang kita nggak makan itu kita sedekahkan pada orang-orang yang tidak mampu. Ya, sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme yang luar biasa. Nah, ini kita harus ini. Kita ikut berpartisipasi di dalam hukum-hukumnya Allah dan memberikan rezeki pada orang-orang yang tidak mampu. Entah itu sebagai zakat, entah itu sebagai sedekah, melalui puasa yang duitnya berlebih, melalui sholat, ya, melalui sholat kita inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar untuk mencegah keji dan mungkar, kita aplikasikan, ya terus, ya, untuk menjadi siap pakai di umur awal, pakailah Al-Quran. Mulai dari kita, yaitu waktu mau nikah niatkan bahwa keturunan kita itu harus menjadi pemimpin. Ya, terus sudah gitu pada waktu kita bersetubuh dan jadi berupa janin, ya, alastu birobikum, ya, anak kita ini calon pemimpin. Kita harus lanjutkan terus. Terus sudah kita lahir, anak kita lahir, diingatkan lagi, ya, bahwa kamu lahir ke dunia ini bukan main-main nih, untuk menjalankan perintah dan menantang larangan. Kalau kita udah tahu maksudnya ini, ayo dong, kita ini perintahnya apa aja, larangannya apa, kita perkenalkan melalui perkembangan yaitu panca inderanya secara bertahap sehingga akan menghasilkan generasi-generasi yang siap pakai, yang lebih hebat daripada pendidikan yang dilakukan oleh akal manusia, ya. Dan latih terus panca indera itu sehingga kita bersyukur terus, ya, lihat yang sudah jadi ini, ya, dengan melatih panca inderanya, ya, semuanya. Dan latihan panca indera ini kata Allah bukan hanya orang muslim aja, orang yang non muslim pun dikasih sama Allah karena rahmatnya Allah. Sekarang kita jujur, ya, Farid nih yang udah sekolah bisa seperti gajinya tukang masak ini nih yang baju putih ini, yang harganya sekali gajian Belum ini dok. per tahunnya berapa triliun. Iya. Boro-boro nggak bisa. Kenapa? Farid latihannya nanti jadi dokter bedah pun nggak latihan panca indera. Latihannya apa? Pakai apa? Alat tambahan. Pisau. Ya, padahal tambahan itu bisa dipakai, bisa enggak. Tapi karena kita dibiasakan dengan alat tambahan, akhirnya panca indera kita nggak terolah. Akibat nggak terolah apa? Bagaimana memastikan suatu yang hasilnya besar? Bagaimana ngelawan yang Pele nih, yang di sini nih, sisi kiri bawah, yang latihannya umur 4 tahun atau 5 tahun. Sementara Farid umur 30 tahun baru mulai latihan. Nggak bisa. Latihannya juga amburadul. Nggak diperbarui segala macam. Ya, bagaimana mau diniin? Bagaimana Farid yang begitu hebat dengan mata dan panca indera yang hampir sempurna melawan Putri Aryani yang udah disability? Nggak mungkin. Dia latihannya dari umur 2 tahun. Dia punya suatu apa, eh, target. Sementara Farid nggak punya target. Bikin paper aja susah. Lama lagi. Ujian minta belas kasihan sama konsulen. Nggak mau dipersiapkan lagi latihan, lagi magang di divisi-divisi. Bagaimana mau jadi hebat? Ya, saya waktu ujian, waktu bedah, ya, saya dapat 3 bulan itu, terakhir udah selesai, saya setiap bagian tuh buku-buku dewanya saya pelajarin semua, saya ringkas semua, saya tahu, ya. Jadi waktu ujian tenang-tenang aja, sama seperti mereka. Nah ini yang kita kurang. Terus, ya, gunakan kekuatan energi rahmat Allah itu melalui Al-Quran. Saya udah bilang berkali-kali, ya, Al-Quran itu ada sesuatu yang energi yang luar biasa.
Cuman kita menggabungkan antara resonansi sama volume ayat Al-Quran yang dikerjakan, itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ini untuk persiapan kita nih. Tali silaturahim antara kita nanti di kuburan dengan generasi yang ada di bumi ini. Ya, ini yang penting persiapan-persiapan ini. Ya, kenapa? Dengan kita semuanya menjadi misalnya energi rahmat Allah kita iniin itu, tapi Allah nyoba lagi tuh. Kita tingkatkan lagi, kita tingkatkan lagi, kita lagi dicoba. Ya, makanya Allah bilang di surat 23 ayat 55 57. Apakah kamu menyangka kamu saya kasih harta dan anak bahwa bertanda saya itu baik sama kamu? Orang muslim akan menjawab dengan sangat hati-hati. Ini amanat. Aku harus perjuangkan amanat ini untuk Allah. Semata-mata karena Allah, untuk Allah. Nah ini yang kita kurang. Ya, terus. Ya, nah ini. Hukum simbiosis mutualisme. Ya, kita dikasih harta segala macam. Nggak main-main ini. Kita untuk memberi pada orang lain. Ya, kita untuk memanfaatkan pada orang lain. Kenapa hukumnya? In asantum asantum dan fusikum in asantum pala. Untuk dirimu sendiri. Surat 17 ayat 7, surat 45 ayat 15, surat 41 ayat 46. Untuk dirimu sendiri. Ya, jadi jangan kita bangga dulu, jangan kita disimpan nih. Ya, kita nggak olah. Hati-hati. Harta itu akan menjadi bahan bakar api neraka kita. Pada waktu sakratul maut tuh, maaf sekali lagi orang-orang yang korupsi, duitnya ditumpuk-tumpuk triliunan. Ada waktu itu saya, orang mau meninggal bilang, aduh duit saya 6 miliar nih, oh duit saya 1 triliun nih, masih di orang. Ya, waduh, nggak takut tuh. Ya, apalagi duitnya hasil korupsi lah. Terus, terus, ya, nih, ya kalau kita udah sering latih panca indera kita, insya Allah kita akan dikasih karomah. Karomahnya itu apa? Seperti Asif Ibnu Barkhia bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis. Oke, ya, kita bisa melihat masa depan dan masa depan itu penting bagi kita. Ya, karena kita melihat masa depan itu dengan cahayanya Allah. Sehingga kita tahu nih, oh gue lagi dikibulin nih, oh gue lagi dibohongin nih sama calon-calon presiden yang gak betul nih. Ya, nah kita tahu nih, oh ini orang yang pura-pura sholat, yang pura-pura ini untuk dapat ini nih. Kita tahu, ya terus. Nah, jadi kalau seandainya kita udah seperti itu, kita latih seperti itu, pada waktu kita sakratul maut, entah itu sakratul mautnya berupa mati mendadak atau mati karena penyakit kronis, kita udah nggak takut lagi, karena kita udah membersihkan jiwa kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji ila robi rodiatan mardiatan fathuli fi ibadi fathuli jannah. Jadi kita nggak ada yang takut lagi. Apalagi nanti kita menghadap Allah. Ini bukti kebenaran. Orang-orang yang berbuat kebenaran, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, ini surga-surga. Buktinya nih. Begitu juga surat 50 ayat 32, 34. Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu pada setiap hamba yang senantiasa bertobat pada Allah, memelihara semua peraturannya. Orang yang takut pada Allah, yang maha pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat, masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Ya, jadi ya kita nggak usah pikirin sakratul maut itu segala macam. Mulailah kita melatih untuk menyambut sakratul maut itu dengan ikhlas. Karena itu udah ketentuan Om. Terus, ya, terbayangkanlah bila seluruh manusia berlomba dengan energi Al-Quran. Gelombang luar biasa berupa rahmat seluruh alam di seluruh lintasan negara waktu di segenap makhluk itu. Menjadi suatu gelombang yang selalu berpacu secara ikhlas karena Allah. Menjadi gelombang yang berjuang karena Allah.
menjadi gelombang yang menyatukan alam beserta isinya. Tidak ada yang berduka dengan segala musibah di dunia. Tidak ada musibah yang tidak bisa diatasi. Berpacu untuk turut menyelesaikan segala masalah dengan cara sederhana, mudah, dan murah. Berpacu dari mulai generasi balita, dewasa, dan manula untuk sama-sama menikmati hasil dari petunjuk rahmat Allah. Menjadikan dunia ini sebagai surga yang terbatas untuk mencapai surga akhirat yang abadi. Marilah sekali lagi untuk menghadirkan surga di dunia yang telah hilang. Sadarlah bila tercapai di dunia akhirat yang lebih abadi dan hanya terbesit di hati semuanya akan terlaksana dan menunggu kita. Marilah di dunia ini sedikit bersusah payah untuk mendapatkan yang abadi nanti. Marilah bersama menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk abadi, tanpa ada rasa ragu, rasa takut, tapi tetap optimis untuk menggapainya. Marilah disanakan di lingkungan sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Ingatlah Allah sedang menunggu untuk bertransaksi dengan umatnya melalui Al-Quran yang dijalankan. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya dok, kalau kita sudah meninggal itu katanya masih ada yang mengalir ya dok ya? Kayak amal jariah, terus anak-anak yang soleh itu sama itu. Kalau kita berbuat jahat juga bisa ngalir juga. Itu apa benar ya dok? Kan udah ada di Al-Quran tadi yang saya sebutin. Surat 3 ayat 103, surat 84 ayat 25, surat 95 ayat 6. Akan dapat 36 pahala dok, yang tidak ada 36. putus-putusnya. Hah? 36 itu surah Yasin ayat 10 bahwa Allah akan mencatat apa-apa yang telah kita buat dan apa-apa yang telah kita tinggalkan sebagai jejaknya. Hmm. Amal yang kita telah buat dan yang kita tinggalkan. Surah Ya, Yasin. nah jadi hati-hati itu. Ya, sekali lagi hati-hati. Kita itu lagi direkam sama Allah. Ya, kalau direkam sama Allah, kita harus waspada terus. Ya, ada lagi yang mau bertanya. Jadi, kalau kita mau nggak ada putus-putusnya, jalin hubungan silaturahim itu kita nanti di akhirat dengan yang ada di dunia ini, yaitu melalui semua yang bermanfaat karena Allah. Ya, sehingga akan terus ngalir pahala kita. Anak kita didik, yaitu didikannya dengan Al-Quran. Ya, kita didik dengan Al-Quran. Ya, kita mau dapat harta yang ini kita pakai dengan filosofi Al-Quran, cara memanfaatkan harta itu. Hmm. Ya, kurang lebih gitu ya. Iya dok. Tapi kalau azab kubur itu ada nggak sih dok? Ada itu. Ada ya? Saya kemarin baca lagi sekali lagi di di buku tentang roh. Ya, jadi yang kemarin saya ceritakan itu mereka bicara tentang ruh. Ruh itu urusan aku. Surat 17 ayat 85, surat 39 ayat 42. Ruh orang yang beriman itu ya begitu tarik sama Allah ditahan sama Allah. Ya, Hmm. kalau lu orang yang berdosa dibalikan lagi ke jasadnya disiksa tuh ruhnya dan jasadnya. Ya, Hmm. nah ini yang kita ngeri. Berarti nggak naik ke itu apa itu yang di langit itu ya dok ya? Apa sih nama langit tempat penyimpanan roh mutafifin ya kalau nggak salah? Ya, nah Ada itu di yang situ. untuk ruh orang yang beriman. Iya, yang disimpan. Ya kalau enggak berarti dibalikin lagi ya dok. Berarti menerima siksa Kalau kubur. ya, kalau saya baca di buku ruh begitu. Ya, Hmm. nah ini yang kita ngeri nih. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam, Apa kabar Pak Dokter? baik. Kangen Pak Dokter. Pak Dokter saya nanya Pak Dokter. Berkaitan dengan kematian pada saat sakratul maut. Alhamdulillah. Ketika pada saat itu orang tua meninggalkan berkaitan tadi sudah disinggung sama Pak Dokter mengenai harta. Pasti fenomena yang di luar sana pasti hartanya akan menjadi direbutkan dan itu akan menjadi
perkara di apa namanya keluarga. Pasti banyak apa namanya ya masalah-masalah tentang harta itu sendiri yang akan mengakibatkan pecahnya hubungan silaturahmi keluarga. Nah, bagi yang mengerti dia akan mengalah, tapi bagi yang tidak mengerti dan mengejar harta itu segala-galanya, ya seperti itu Pak Dokter, permasalahan di apa namanya fenomena sekarang ini ketika pada saat ditinggalkan oleh apa namanya yang meninggal itu atau mungkin apa namanya orang meninggal meninggalkan harta waris. Tolong penjelasannya Pak Dokter berkaitan dengan fikih mawaris. Jadi gini ya, makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 180, apabila orang itu mau meninggal, kita bikin fatwa waris. Ya, disaksikan oleh beberapa orang. Bacain deh surat Al-Baqarah 180. Bacain. Bu Nur bacain Al-Baqarah 180. Siapa aja lah, Bu Sri. Diwajibkan atas Jika kamu. Iya, iya bacain Bu Sri. jika Diwajibkan tanda-tanda kematian telah datang kepada seseorang, Lanjut aja dok, lanjut aja. Al-Baqarah kan? Iya, Iya. benar. Ya lanjut aja. Jika tanda-tanda kematian telah datang kepada seseorang di antaramu dan ia meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan atasmu untuk membuat wasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. Itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya, jadi kalau kita punya harta waris itu, ya kita persiapkan baik-baik. Ya, nah itu baik-baik itu artinya apa? Mau kita serahkan dalam bentuk ya uang atau dalam bentuk ibaratnya sama keluarga supaya nggak terjadi masalah berantem segala macam. Dalam bentuk usaha boleh-boleh aja. Surat wasiat, hibah. Ya itu disiapin. Ya, cuman yang takutnya ini kalau seorang orang tuanya itu menyiapkan harta yang terlalu banyak, ya anak-anak nih hilaf nih. Ya, apalagi anak-anak yang nggak dididik secara agama. Ya, minta dijual, minta diinin semua segala macam. Ya, akhirnya apa? Duitnya dipakai poya-poya. Ya, dipakai poya-poya bagaimana? Ya, mau pergi umroh aja pakai yang VIP. Ya, mau beli mobil aja, mobilnya yang mahal. Mau pergi haji, mau pakai yang VIP. Padahal ini harta waris ini. Ya, bukan harta pencarian sendiri. Ya, dijaga itu. Ya, makanya pembelian harta waris itu yang kita kasih itu harus dites dulu. Bisa nggak mempergunakan hartanya? Makanya di surat An-Nisa ayat 5 bacain enggak? Harus diuji dulu. Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nisa ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sadaqallah. Lanjut ayat 6-nya, diuji dulu kalau mau diserahkan. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim, melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Nah, jadi ini yang kita paling takut. Dan semua orang itu pasti akan mengalami. Ya,
kalimat ini. Misalnya kita serahkan harta itu, orang yang nggak mampu nih mempergunakannya. Bahaya sekali. Ya, Dok, harta batin ini bahaya. Dok, maaf saya punya tetangga kan, beliau cerita ke saya. Jadi pas meninggal suaminya, itu pihak dari suaminya, adiknya, pamannya, pokoknya di hari pertama itu malamnya langsung tuh duduk ngumpul semua, mau bagi-bagi gitu. Malam malam pertama mayat turun siang, malamnya langsung. Nah, terus kemudian beliau diam aja. Begitu udah siap dibagi-bagi 2 hari 2 malam tuh siap dibagi, baru dicerita begitu. Ya besok ya serah terima kata si yang saksi tadi dari Ustadz yang dipercaya. Terus baru beliau bilang, mohon maaf, tunggu jangan dibagi dulu, tunggu sampai anak saya lahir. Nah dia padahal lagi hamil tuh nggak ngasih tahu, udah capek orang kalang kabut bagi, baru dia ngomong. Akhirnya buyar lah semuanya, mereka ada yang kesel macam-macam. Pas lahir anaknya laki pula. Jadi satu pun harta nggak bisa diambil tuh sama Ya iya. saudara-saudara. Jadi hati-hati sekali lagi. Masalah harta ini, hati-hati. Makanya Allah bilang tuh, mereka akan mendapat beban di dunia dan beban di akhirat. Ya, surat 16 ayat 76. Ingatlah aku, orang-orang yang aku kasih perumpamaan, ya, menerima beban amanat dari Allah tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dia akan mengikul beban itu di dunia. Beban harta nih, apalagi harta korupsi yang triliunan. Bisa bunuh-bunuhan tuh anak. Ya, bisa bunuh-bunuhan antara anak sama ibu. Apalagi kalau seandainya ibunya masih muda mau nikah lagi. Oh, udah, ya dituduh macam-macam nih, suaminya calon bakal ngambil harta ibunya lah, itu fitnah segala macam. Ya, nah ini hati-hati. Makanya hidup seperti gaya Rasulullah aja lah, nggak terlalu berlebih-lebihan lah. Nggak perlu langsung ditambah-tambah tuh ini. Kayak kita grup dokter ya, kadang-kadang nyari duit sampai tengah malam. Apa sih yang dicari? Ya, apa yang dicari? Oh, kita harus nyiapin anak 7 turunan. Al-Quran udah bilang, wal yahsallazi law taraku min khalfihim dzurriatan diafan khaufu alaihim. Kata Allah, surat berapa tuh? Bu Nurati, Daniel, surat 4 ayat 9 baca deh. Ya, kamu meninggalkan anak itu ketakutan akan apa eh nggak punya harta segala macam. Tapi nggak kamu pikirkan yaitu berupa takwanya mempersiapkan anak dengan takwa. Coba baca deh. Dan Surat 4. hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, kita selalu apa? Kayak pejabat-pejabat tuh. Oh, sebelum masa jabatannya habis, gua mau korupsi 7 turunan. Ya kan? 7 turunan. Terus sudah Padahal gitu untuk anaknya lagi. Anaknya apa? Nabrak orang. Segala macam. Pakai mobil apa? Rubicon. Bukan begitulah menyiapkan keluarga. Ya, so pakai teori dunia, teori materialis Darwin. Nah, bukan begitu. Ya, pakai kalimat Al-Quran. Ya, jadi sekali lagi itu kalau seandainya harta waris itu mau diserahkan, ya dites dulu. Ya, banyak banyak sekali ya akibat kita tidak mengikuti kalimat Al-Quran. Tidak bisa mempergunakan harta sebaik-baiknya. Ya, Dok, maaf saya baca ya surat Yasin tadi karena kedua-duanya menyangkut di sini. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan saya mobil tadi, rumah-rumah pelacuran, zalik, rumah prostitusi, rumah judi online semua. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauhul Mahfuz. Jadi semua yang kita Ilahul Mahfud. nah jadi hati-hati ya. Sekali lagi hati-hati harta itu
kita yang tidak dipakai sesuai dengan kalimat Allah, itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Ya, jadi kalau seandainya kita mengharapkan harta waris, sekali lagi ya, kita tidak bisa menggunakannya. Hati-hati, hati-hati. Sekali lagi, banyak contohnya, ya, banyak contohnya. Kita tes saja dah, yang pernah kita merasakan seseorang dapat harta waris, makin hebat nggak dia? Kadang Kadang lebih banyak nggak hebatnya nggak? Itu yang hebat itu kan diuji kan surah apa dok yang Surat bukan berarti 72, aku 72, 16, 17, surat 7 ayat 96. 72. bukan berarti aku memberikan kepadamu itu berarti aku sayang padamu Pak karena Surat aku 23 sudah ayat 55, 57. 23 ya dok. Ya, apakah kamu nyangka kamu saya harta dan anak bertanda aku baik padamu? Tidak. Orang beriman akan menjawab dengan sangat hati-hati. Begitu juga harta waris. 57 dok. 23, 55 sampai 57. 23, 55 sampai 57. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Sadaqallahul adzim. Jadi jangan kita ngarapin harta waris lah. Kita didik anak-anak inilah. Anak-anak ini sesuai Al-Quran. Ya, harta waris itu kalau kita udah ini segala macam, udah sedekahin sekian persen sedekahin. Diwakafkan ya. Jadi selama-lama bangunan itu masih ada, bisa dipakai untuk tapi selama-lama itu mengalir pahala. Mengalir pahala. Iya, Dok, makanya Pendidikan. saya setuju statement yang terakhir dokter sama ibu tadi bahwa kita janganlah berharap dengan harta, tapi teman saudara-saudara yang lain atau mungkin orang tua yang tidak mengerti minim ilmu, udah pokoknya tidak mau tahu, yang penting harta bagi rata, rata itu adil. Nah, makanya saya bilang dari saya pada menghindari daripada ada bunuh-bunuhan, saya daripada dikelitikin sampai mati dikeroyok, mendingan saya ngumpet di kolong meja, Dok. Menghindar, Dok, itu lebih baik ya, Dok ya. Atau kita ngumpet di kolong tempat tidur, Dok, daripada dikelitikin rame-rame saya bisa mati, Dok. Dikeroyok, Dok. Mana tuh, Dok? Mengalah, Dok ya, Dok ya. sekarang saya tanya, ya, kalau kita nggak dapat harta waris, kita mati nggak? Mati Enggak, Dok, miskin betul. pun. Enggak. Mati enggak miskin pun enggak. Betul. Miskin Tenang, ya? Dok. Enggak, Dok. Enggak. Nggak Saya makan Dok, nggak? saya termasuk salah Al-Hadid satunya Dok. 20, Dok. Al-Hadid 20, Dok. Dunia perhiasan, Dok. Iya. Bukan. Ya, kalau kita yakin seperti itu, ya, kalimat Al-Quran seperti itu kita yakin, kita aplikasikan loh. Ya, apalagi kita mau berstatement, ya, harta waris itu harus dibagikan Rata. Padahal dalam Quran udah ada dibagi rata, dari kasih caranya. sampai dia apalagi pas habis meninggal. Itu kita punya sifat Al-Qurannya di mana nih? Orang lagi sedih, ditodong acara seperti itu. Ya Allah. Enggak tega pun kita enggak nyari harta dia tengah mati pun tambah cari harta. Kita bukannya ngirim doa malah merebutkan harta dia itu kan gimana Betul. logika kemanusiaannya gitu loh. Siapa itu sayang? La ilaha illallah. Wi. Kapan datangnya? Nah, sama-sama. Bu Mei, di unmute. Kita sama-sama. Ini kan sebentar lagi. Host saja ngemut, host saja. Arif, di Host unmute. saja. Host saja di unmute. Udah saya mute tapi nggak mati. Ya, Udah ada. ini sebetulnya sekali lagi hati-hati. Ya, saya bila perlu saya jual tuh. Saya udah bilang sama bini,
Saya nggak ada keturunan yang jual. Jangan sampai-sampai saudara-saudara tuh ngarapin dari harta waris. Bahaya. Itu dalam hadis juga ada dijelaskan, Dok, apabila misalkan kita tinggalin harta tuh saudara kita di bumi memperebutkannya, itu malaikat mungkar nakir tuh bilang, itu kamu tuh bangun tuh selesaikan harta kamu itu lagi diperebutkan di dunia, katanya gitu. Saya pernah dengar hadis seperti itu. Yang Ya. penting sedekahkan. Nah itu kita lupa Al-Quran, makanya jadi mulailah kita berfilosofi Al-Quran. Ya, sampai hitungan-hitungan apa piring di ini, aduh, malu lah kita. Dok, tahu nggak cerita di Sulawesi itu seorang anak itu kan bapaknya meninggal, jadi ada harta warisan berupa motor satu, motor tua. Jadi si mamanya udah nenek-nenek ini ngejual motor tua itu. Nah, itu betul motor tuh Nah, dok. nah, terus si anaknya melapor ke polisi suruh penjarakan mamanya. Jadi ada salah satu polisi yang masih muda. Dia itu nekat aja, biar aja saya dipecat demi menegakkan keadilan berdasarkan agama Islam, katanya dia. Jadi dia langsung menasihati anaknya itu sampai dia beli motor itu. Kalau kamu nggak kasih ke mama kamu, saya beli biar saya kasih. Sampai segitunya dia bilang, kalaupun saya dipecat, karena menurut peraturan kepolisian apapun perkaranya harus ditindaklanjuti. Nanti di pengadilan diputuskan, katanya gitu. Tapi dia gambling aja, biar aja saya dipecat demi menegakkan keadilan secara Islam, katanya. Tapi alhamdulillah berakhir dengan baik, karena itu motor itu dibeli langsung sama si polisi itu. Padahal masih perwira, dia masih masih merah, belum belum kuning pangkatnya. Ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum, Dok. Dok, ya maaf dok. Assalamualaikum, Dok. Salam. Dok, saya mau bertanya mengenai melanjutkan harta waris tadi, Dok. Jadi kebalikannya gini, mendapatkan harta waris berupa sebidang tanah, tapi yang mendapatkan itu malah tidak mau menerima. Terus akhirnya anak cucu-cucu itu membangun suatu sekolah, Wow, dijadikan sekolahan. keren. Sekarang sekolahan itu sudah berjalan. Nah, yang ingin saya tanyakan, nenek yang mewariskan itu masih dapat pahala jariah enggak, Dok? Apa Oh ya? jariah, masya Allah. Ya Iya. iyalah, Bu. Kan udah ada surat 3 ayat 103 tadi. Surat 84 ayat 25. Bacain lagi dah. 84 ayat 25. Oh, oh jadi itu tetap ya, ya Dok ya. Yang Iya. mewariskan nenek yang mewariskan karena wakaf apa tanah yang diwariskan ke cucu-cucunya pada nggak mau terima itu, nenek masih mendapatkan pahalanya ya, Dok ya. Oh iya. Surat Al-Siqah itu surat 84 ayat 25 ya, Dok. Iya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Itu surat 95 ayat 6. 95 ayat Ayat 6. 6. Surat At-Tin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya. Oh, Bagusnya gitu. Ya. oh ya. Ya, terima kasih Dok atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, Salam. nambah boleh nggak dok? Nambah dikit dok. Apa mau tanya? Jadi Boleh. ketika ada tempat usaha dan usaha itu kanan kiri ada suatu keran-keran air yang bisa memberikan kepada halayak orang banyak. Para pedagang, emper-emperan setiap sore untuk berdagang. Itu merupakan suatu amanah jariah untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Tapi ketika orang tua itu sudah ada, tidak ada, anak-anak dan termasuk mungkin barangkali ya saya tidak bisa menyebutkan, malah saya dihempaskan dok, diusir dok. Jadi saya bukan diusir tahu diri, akhirnya mendingan saya ngumpet aja di kolong tempat tidur dok. Tiarap dulu dok. Itu bagaimana ya menghadapi orang yang maksudnya saudara-saudara yang katakan bisa minim-minim ya ilmu-ilmu tentang fikih mawaris itu sendiri yang mungkin tidak mengerti dari surat An-Nisa dari ayat 11 sampai 14 itu jelas Allah benci dengan kalau tidak memakai dengan firman itu sendiri. Bagaimana dok penjelasannya dok? Jadi gini ya, semuanya itu harus melalui
komunikasi. Komunikasi itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau seandainya kita kasih duit saat itu kan hilang duitnya. Ya, takutnya nggak bisa memanfaatkan. Misalnya dari pembagian itu dijual tuh dari hasil usaha itu, katakanlah semuanya dapat 1 miliar 1 miliar. Ya, pertanyaannya, bisa nggak memakai duit 1 miliar ini? Ya, jangan-jangan tahu-tahu habis lagi duitnya. Ya, habis duitnya sementara dari hasil yang ini kita kita sepakati, misalnya dari hasil keuntungan kita bagi-bagi. Ya boleh-boleh aja. Ya semua yang penting udah sepakat. Ya bukan harus diserahkan segala segala macam. Dan itu banyak kejadian. Maaf sekali lagi waktu itu harta waris dari orang tua saya meninggal, saya udah pesen nih, jangan dijual dulu, jangan dibagi-bagi. Takutnya belum dewasa. Akhirnya apa? Harta waris itu dibagiin, berapa banyak korban tuh adik-adik saya. Ya, itu satu contoh. Ya, satu contoh yang sangat sederhana. Saya sendiri ngalamin. Ya, pertanyaannya akankah dilanjutkan? Ya, hati-hati sekali lagi, hati-hati waris. Ya, lebih bijaksana untuk amal ibadah orang tuanya diperhitungkanlah untuk sedekah, untuk segala macam, ya, dipegang untung ruginya antara mudarat dan manfaatnya kalau dibagikan, ya. Udah nanti ambil satu kesimpulan, dievaluasi dari hasil kesimpulannya itu, sehingga menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya, misalnya dijual, sementara kita ada penghasilan di situ kurang lebih, misalnya sebulannya kalau dibagi bisa dapat 4 juta atau 5 juta, memang kecil secara logikanya. Tapi dari yang rutin setiap bulan itu, dibandingkan kita dapat duit 1 M, habis dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, ya mendingan duit yang 4 juta atau 5 juta itu berjalan terus. Yang setiap saat bisa kita tingkatin. Ya, jadi Al-Quran itu sebetulnya bukan mengajarkan kita itu, ya, yang harus mutlak dijalankan, nggak ada pertimbangan segala macam, enggak. Ya, kalau pertimbangan untung ruginya lebih banyak manfaatnya, ya udah. Ya, yang penting kan diniatin dibagi, tapi bukan dalam bentuk uang, penghasilan yang sama-sama keluarga mengelola. Kalau saya lebih setuju begitu. Tapi maaf dok, di luar sana itu yang seperti dokter selalu kupas, bahwa mereka itu kan nggak ada pendidikan agama, nggak ada pendidikan dunia. Jadi orang-orang yang telah meninggalkan ayat Allah itu kan udah dikerubutin sama setan. Jadi kita melawan setan. Yang kayak tadi misalnya Bapak Ardian tadi itu, Setuju, setuju. iya, padahal itu kan ada air yang bisa dipakai untuk kesehatan masyarakat, yang pahalanya mengalir kepada yang meninggal itu. Tapi mereka lebih memilih menjual, membagi-bagi ke mereka. Berarti itu kan kita mengajak diskusi bagaimanapun antara manusia dengan setan kan nggak pernah nyambung. Mereka itu setan dalam wajah manusia. Kalau saya lihat begitu, Dok. Ya Betul Bu kalau Dokter, 1 miliar kalau 1 bulan habis. kalau seandainya nggak seperti itu, ya silakan aja pilih. Kan punya akal kita. Dan hasil pilihan itu tergantung nanti kita. Kita akan merasakan akibatnya. Itu aja. Kalau kita sanggup, ya nggak ada masalah. Saya juga dok kan tinggal harta warisan kami kan cewek semua bertiga. Jadi harta warisan ayah saya itu udah direbutin sama eh, abangnya laki-laki 2 orang. Terus ada anak-anaknya. Nah sisa lah sedikit buat kami. Nah kita kan saya udah ke Jakarta, adik-adik di Banda Aceh. Terus kemudian anak dari abang tertua bapak saya itu nggak ada sekolah, nggak ada ngaji, nggak ngerti agama apapun.
Nah, sekarang ini tanah itu karena ada yang pengusaha membeli tanah untuk nguruk. Itu pun diambil tuh tanah itu semua. Terus saya bilang, kirim polisi ke situ. Bilang, nih kalau ini dipenjarain. Dia bawa parang, dia bawa golok. Coba kamu mendekat, dia bilang ke polisi itu. Kubacok kamu. Jadi polisi pun ikut lari gitu, nggak berani dia. Jadi dikerok pelan-pelan tuh tanah kami. Udah tinggal tanah pun, yang lain mah dibagi-bagi. Kebun mau dijual-jual sama mereka. Kami nggak dapat sedikit pun harta warisan dari ayah, almarhum ayah. Karena saya umur 2 tahun waktu ayah meninggal. Kan nggak miskin kan, makin kaya kan. Alhamdulillah, dok, mohon doanya juga dok. Insya Allah hari Selasa besok kita berangkat ke UK sama anak saya. Semoga perjalanannya doakan selamat ya dok. Insya Allah. Ya, Kasih insya tahu kalau ada yang di sana orang Indonesia mau ikut-ikut kajian itu. Ya, Kalau saya kasih link, saya kasih link. mudah-mudahan kita berjamaah bisa menyebarkan kalimat Al-Quran ini. Ya, cuman perbedaan jam kita 7 jam ya dok. Berarti kalau di sini jam 6, berarti di sana siang. Bisa Ya lah, nggak apa-apa. Siang weekend masih bisa bisa. mungkin. Ya, weekend Asal mungkin. jangan tengah malam itu aja. Ya. Hmm. Ya, jadi sekali lagi Al-Quran itu udah jelas ya. Kalau kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, berbuat jahat untuk diri kita sendiri. Kita memutuskan ya, niat kita itu bukan karena Allah, ya, hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu kita, ya, tapi berlindung di Al-Quran, memuaskan nafsu kita, tapi berlindung di Al-Quran. Allah akan catat itu, ya. Dan ini kita ngeri, ya, itu akan terjadi hukuman di dunia, hukuman di akhirat. Hukuman di dunia udah dijelaskan di surat 3 ayat 56. Coba bacain dah. Surat 3 ayat Surah berapa dok? 23? Surat 3 ayat 56. Oh, surat 3 ayat 56. Ali Imran ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang kafir yang aku azab mereka dengan azab yang keras dan mereka tidak memperoleh Suara lu ini, Ya, Rin. saya ulang dong, nggak apa-apa. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Sadaqallahu. Nah, jadi ajab dunia, ajab akhirat. Ya, jadi semua aturan main yang telah dituliskan di Al-Quran itu, kalau kita tidak mengamalkannya, kita akan mendapat ajab di dunia dan ajab di akhirat. Ya, dan ini sampai dunia ini kiamat. Ya, makanya kita dikasih tahu di Al-Quran, jangan kamu melihat orang-orang yang misalnya cara dapat duitnya ya dengan cara korupsi, nipu orang, segala macam. Jangan kamu perhatikan dia. Dan itu dijelaskan surat 20 ayat 131. Coba bacain. Surah 20, dok. Hmm. 20 ayat 131. Ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. 131. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagian bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Sadaqallahu. Itu surah 9 ayat 85. Dia lagi aku giring ke neraka nih. Surat Coba baca. 9 ayat 985. Surat At-Taubah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi hati-hati. Kita umat Islam ini nggak boleh memperhatikan orang-orang yang tidak berfilosofi Al-Quran. Walaupun dia kehidupannya makmur segala macam, sebetulnya lagi digiring ke arah
bencana dan cara kesempitan. Ya, dan itu sudah dijelaskan di surat 20 ayat 124. Orang yang tidak berfilosofi Al-Quran, aku giring hidupnya sempit. Coba baca dah. 20, Ayat 124. 124. Surah Taha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sadaqallah. Itu surat 7 ayat 182. Mati secara perlahan-lahan dengan cara yang tidak diketahui. 180, 7 182. surah Al-A'raf ayat 182. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Sadaqallah. Jadi digiring ke arah sempitan dan ke arah kematian yang kita nggak tahu. Misalnya dia makan berlebih, dia ngasih anaknya jadi apa dengan hasil korupsi, dengan hasil segala macam jadi morfinis, jadi berzina, jadi bergajul. Nah, itu hati-hati kita. Ya, mensiasati ilmu ini. Makanya waktu itu saya bikin judul kajian tentang aksi rasyid di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau seandainya ini kita lihat nih pemilu nih, ya, si Anies dijelekin namanya pasti makin populer. Karena itu hukum asli reaksi dari Allah. Nggak bisa dibendung. Semakin dia mengasih aksi, reaksinya makin jadi. Dan siapa nanti bakal ketahuan. Yes, bakal ketahuan semua. Dan rakyat akan tahu. Semakin tahu. Ini yang ngomong bukan ini, Al-Quran. Aksi reaksi Al-Quran. Jadi jangan coba-coba aksi reaksi Al-Quran ini. Orang-orang kafir berusaha mensiasatinya dengan aksi yang macam-macam. Lihat aja nanti dengan perjalanan waktu. Ya. Dan udah dijelaskan nih, dia ngasih aksi sampai dia pakai duit banyak segala macam. Udah dijelaskan tuh di Al-Quran. Surat 8 ayat 36 baca dah. Coba baca 8 ayat 36. 836 ya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Subhanallah, kayak 9 naga ya, Dok. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Sadaqallahul adzim. Dikalahkan dunia dan akhirat lagi nunggu. Kita lihat aja nanti. Apakah 9 naga akan tenggelam dan mati mengenaskan? Lihat aja. Ya, Dengan teriakan Allahu Akbar ya, Dok ya. insya Allah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Makasih Silakan, ya, Dok. ke Farid. Terima Makasih. kasih Pak Dokter. Yuk. Baik, kita tutup kajian kita subuh pada hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Dr. Kurnia dan semua yang dapat hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam Terima kasih, Dr. Farid. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurnia. Sama.